Halo sahabat Perdoski, jumpa lagi dalam acara podcast Perdoski Derm Dialog episode ketiga. Hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah rambut rontok. Perkenalkan, saya host Anda, Dr. Litya Ayu, SPDVE, FINSDV, FAADV. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten dari Bogor, yaitu Dr. Randy Rayendra, SPDVE, MKes, FINSDV, FAADV. Panjang ya dok ya gelarnya. Lumayan, Dok Lit. Halo Dr. Randy, apa Halo, kabar? Dok Lit. Baik, Boleh sapa alhamdulillah. dulu sahabat Perdoski? Halo semua sahabat Perdoski dimanapun berada, senang sekali bisa hadir di Derm Dialog bersama Dok Lit. Oke, Dok Ren. Ini kita langsung ngomong soal rambut rontok ya. Ya. Ini kan cukup banyak ya dok keluhannya rambut rontok. Ya. Tapi rambut rontok itu kan sebenarnya memang ada siklus normalnya ya dok ya. Ya. Nah, kapan sih, apa tandanya seseorang itu harus khawatir karena rambutnya rontok? Misalnya dari jumlahnya atau yang lain gitu dok? Iya, betul Dok Lit. Memang rambut itu kita ada 3 fase ya, kita kenal anagen, katagen, dan telogen. Jadi memang kalau kita sudah melihat rambut mulai menipis atau sudah mulai ada kerontokan, misalkan di kasur, di bantal biasanya atau di kamar mandi dalam jumlah sekitar 50 sampai 100 helai per hari, nah kita udah mulai tuh harus waspada. Oke. Ya, tapi itu pun sendiri harus dibarengi juga dengan perhatian yang lebih untuk rambut ya. Kadang-kadang juga pada wanita merasakan ikatan rambutnya sudah mulai mengecil. Nah, itu juga tanda-tanda rambut rontok tuh. Jadi harus ditangani dengan cepat dan baik. Oke, jadi kalau udah banyak lebih dari 100 tuh kita harus Betul. waspada ya. Ini Betul. kenapa nih? Ya. Gitu. Nah, terus kalau untuk waktunya sendiri ada nggak dok? Misalnya ini kan mungkin kadang-kadang banyak, tapi terus berkurang sendiri dengan perawatan. Tuh kalau kita udah harus berobat tuh kalau udah berapa lama ya dok ya? Iya. Jadi kita harus perhatikan biasanya kalau dalam waktu 3 bulan itu masih bisa dianggap normal. Tapi bila Oke. berkepanjangan lebih dari 3 bulan itu sudah harus ada warning khusus. Jadi kalau masih terus berjalan segera Langsung ke dokter SPDVE ya dok SPDVE ya? pastinya, Dok Oke. Lit. Kemudian nih dok, kita kan suka lihat kalau laki-laki tuh hairline-nya mundur gitu ya dok, sama ada mulai botak di Ya, belakang. ya. Nah sebenarnya kalau untuk laki-laki sama perempuan tuh ada bedanya nggak sih dok? Untuk kita lihat nih kerontokan rambutnya tipenya gimana nih Iya. gitu? Memang agak sedikit berbeda. Memang sebetulnya ada pola. Kalau pada laki-laki betul rambut depannya mundur, tengahnya juga sudah mulai botak. Itu ada patternnya katanya. Jadi itu polanya laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya dia rontoknya tuh agak lebih menyeluruh. Tahu-tahu rambutnya tipis, jarang seperti itu. Walaupun sebetulnya perempuan sendiri juga ada polanya sebetulnya. Tapi laki-laki lebih berpola Lebih lagi. jelas Ya, ya, lebih jelas. kelihatan. Ya. Jadi harus hati-hati ya sahabat Perdoski kalau rontoknya udah lebih dari 100, kemudian lebih dari 3 bulan, kemudian juga dilihat kok mulai menipis nih rambutnya, itu tanda-tanda sahabat Perdoski harus khawatir dan harus mencari pertolongan ke SPDVE. Ya. Nah dok Ren, sekarang masalah penyebab nih dok. Sebenarnya untuk rambut rontok itu penyebabnya apa aja sih dok? Ya, memang ada beberapa Dok Lit ya. Paling sering itu dikatakan khususnya pada laki-laki faktor genetik sangat berpengaruh. Jadi kita lihat biasanya pola tadi ada dari orang tuanya, dari ayahnya atau kakeknya, jadi diturunkan secara genetik. Jadi untuk hati-hati yang ya. alopecia androgenetik. Iya. Nah, jadi itu hati-hati karena penanganannya kadang-kadang agak lebih sulit Iya. dibanding penyebab-penyebab lain. Berarti Gitu. kalau udah ada keturunan, Iya. kemudian ini kayaknya mulai ada nih Iya. polanya, udah langsung diobatin aja, jangan tunggu parah ya. Betul, dok ya? betul. Apalagi sekarang kan pengobatan atau teknik pengobatan juga sudah banyak Dok Banyak, Lit ya. ya. Kemudian Kemudian apa lagi, Dok? faktor lifestyle juga tuh. Gaya hidup, stres, kurang tidur. Iya. Ya itu juga bisa berpengaruh pada kerontokan rambut. Kadang-kadang cewek-cewek ini khususnya hati-hati diet ketat nah, dengan asupan mikro atau makronutrien yang kurang itu juga bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Pengennya kurus, Pengen tapi malah kurus. jadi kurang, Iya. rambutnya mahkotanya malah berkurang ya dok ya. Karena kan mahkota kita tahu, mahkota berarti kan dia mempengaruhi juga estetik Iya. seseorang. Kemudian ada hormonal juga Dok Lit. Pada khususnya pada wanita-wanita yang hamil atau menyusui itu juga bisa terjadi kerontokan yang hebat. Namun tidak usah khawatir. Biasanya setelah masa nifas itu rambut biasanya udah mulai kembali normal tumbuh lagi normal Biasanya lagi. berapa bulan tuh dok sesudah selesai nifas? Betul. Tadi kalau patokannya kan memang 3 sampai 6 bulan harusnya sudah mulai kerontokannya berhenti, maka kemungkinan besar sudah terjadi pertumbuhan baru lagi. Oke. Ya.
Kemudian ada juga kondisi penyakit yang mendasari. Nah ini juga sering terjadi seperti infeksi jamur. Kemudian ada mungkin infeksi bakteri juga. Pada kasus sifilis yang tidak tertangani dengan baik, itu bisa menyebabkan kerontokan rambut, bahkan bisa sampai meninggalkan scar. Kemudian juga Virus ada juga lagi bisa ya, Dok, virus ya? bisa juga. Virus juga bisa, atau pada penyakit autoimun Ya. seperti lupus. Tapi nggak usah khawatir juga kalau terjadi kerontokan rambut itu belum tentu autoimun, Ya. karena harus kita konfirmasi dengan gejala-gejala lainnya. Jadi intinya harus segeralah dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit. Iya. Seperti Jadi itu. jangan rambut rontok, bingung sendiri, panik sendiri, nggak Betul. jelas apa, mikir banyak diagnosis, Iya, lebih baik makin segera stres. konsultasikan Ya, ya, Dok ya. betul. Oke, terus ini cewek-cewek nih, Dok, Ya. kan pasti hampir tiap hari ya styling rambut, Ya. pakai hair dryer, Ya. pakai curler, Ya. flattening Ya. iron, terus mungkin di bleaching, di cat. Nah, itu mempengaruhi kerontokan juga nggak Iya, sih, Dok? dikatakan itu juga mempengaruhi kerontokan. Udara panas dari hair dryer juga bisa. Kemudian juga rambut yang panjang, Doklit, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Berat Karena ya, tertarik-tarik ya, atau dikuncir terlalu iya. kencang, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Jadi saya juga sering menyarankan ke pasien yang rambutnya rontok, kalau rambutnya panjang lebih baik dipotong dulu sedikit, ya. supaya tidak beban sekali rambutnya gitu. Nah, terus ada juga nih yang kadang hijab suka keramas, nggak dikeringin, langsung pakai hijab tuh berpengaruh juga nggak sih, Dok? Sebetulnya yang dikhawatirkan terjadi suatu infeksi seperti infeksi jamur atau dermatitis seboroik yang berat, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Jadi sebaiknya dikeringkan dulu ya, Iya. supaya nggak ada efek Oke, negatif iya, gitu. iya. Ya, jadi gitu ya, sahabat Perdoski. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kerontokan rambut, termasuk manipulasi dengan alat-alat untuk hairstyling. Betul. Oke, Dok Ren, tadi penyebab udah gitu ya, pengaruh-pengaruh lain juga udah. Sekarang pengobatannya nih, Dok. Pengobatan untuk rambut rontok kan tadi dokter bilang udah banyak nih. Ya. Apa aja sih, Dok, pilihannya? Ya, jadi memang untuk memilih pengobatan tentu saja kita harus melihat dulu apa yang mendasari terjadinya kerontokan tersebut. Bila itu terjadi suatu alopecia androgenetik, maka pilihan pengobatannya memang hari ini bisa dengan penggunaan finasteride seperti itu, kemudian bisa menggunakan minoxidil, tapi memang yang lagi tren hari ini dan sudah bisa dikerjakan juga oleh dokter-dokter di Indonesia, SPDVE pun bisa, adalah transplantasi rambut. Iya. Kemudian kalau kita tadi dari gaya hidup, perbaiki gaya hidupnya, dietnya juga harus seimbang, kita harus minum suplemen yang bisa mendukung pertumbuhan rambut itu kembali. Kemudian dari penyakit-penyakit yang mendasari kita harus lihat, tentukan juga ini jamur, maka harus diobati juga dengan obat jamur. Apabila itu infeksi, kita harus memberikan obat yang tepat. Tapi semua harus kembali ke dokter ya. Dokter ya, kita tahu bahwa obat-obat itu kan obat-obat keras ya. Kemudian infeksi virus misalkan juga harus diobati yang mendasarinya. Kemudian apalagi Doklit untuk yang autoimun juga tetap itu harus ditekan dulu, autoimunnya diperbaiki, nanti insya Allah rambutnya akan kembali lagi. Dan harus dipantau, di-maintain ya. Kemudian juga ada kombinasi Doklit, sebetulnya pengobatan bisa menggunakan seperti PRP ya, microneedling dengan kombinasi PRP. Nah, ya, jadi karena penyebabnya itu bisa banyak, harus tepat diagnosisnya, sehingga pengobatannya tepat. Ya jangan ngobatin sendiri gitu ya, Dok. Betul, ya. jangan Jadi sekali-sekali harus ngobatin konsultasi sendiri. ke SPDVE. Nah, kalau kita ke SPDVE nih, pasti kan penyebabnya diatasi dulu. Tapi kemudian untuk merangsang pertumbuhan rambutnya itu ada banyak banget nih pilihannya, Dok. Tadi dokter bilang udah ada PRP, ya microneedling, laser, secretom, banyak sekali. Nah, yang paling bagus apa sih, Dok? Atau mungkin masing-masing ada kekhususannya untuk keluhan yang bagaimana. Kemudian untuk rambut rontok ini, kalau misalnya sudah ada alopecia atau kebotakan gitu, apakah semua bisa kembali normal atau ada nggak kasus-kasus yang memang udah nggak bisa gitu, Dok? Ya, sebetulnya kalau kita mau berusaha semua bisa kembali ke normal. Tentu saja kombinasi terapi dikatakan jauh lebih baik dibanding terapi tunggal. Kalau misalnya di hormonal, kita bisa obati hormonalnya dengan tadi finasteride salah satunya, kemudian kita kombinasi dengan pengobatan topikal misalkan dengan minoxidil tadi, itu bisa. Atau kemudian kita lakukan tadi yang microneedling dengan memberikan terapi topikal lainnya seperti minoxidil juga bisa.
kemudian PRP dengan BRP juga bisa. Iya. Gitu. Jadi lebih baik kombinasi memang ya dok, nggak tunggal. Kalau tunggal kurang efektif ya. Betul. Tapi kalau sudah terjadi scar, mungkin jadinya transplantasi yang paling betul. Karena sudah tidak ada folikel yang hidup untuk tumbuh rambut ya dok ya. Kombinasi dengan suplemen itu juga membantu nggak dok? Iya, membantu Doklit. Beberapa penelitian juga sudah banyak dilakukan bahwa beberapa suplemen sangat-sangat membantu. Baik, jadi kita harus kenali dulu penyebabnya, kemudian diobati dengan tepat dan terapi kombinasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Sahabat Perdoski, kali ini kita akan masuk ke segmen mitos dan fakta. Dok Ren, siap. Saya mau nanya nih, mitos atau fakta ya? Doklit. Sering keramas menyebabkan rambut lebih mudah rontok. Mitos Doklit. Mitos, gimana dok penjelasannya dok? Karena sebetulnya saat kita keramas, kalaupun ada rambut yang rontok tidak apa-apa. Sebetulnya lihat jumlahnya tadi. Iya, masih normal bisa masih normal ya, karena ada fasenya kan, fasenya rontok. Jadi memang sebaiknya sampoan malah harus dilakukan teratur. Ya. Jadi memang kalau rontoknya banyak bukan karena keramasnya, tapi memang tadi ada masalah yang mendasari ya. Betul. Oke, jadi supaya tahu nih terlalu sering apa enggak, sebenarnya normalnya harusnya kita keramas tuh berapa hari sekali sih dok? Sebelum berapa kalinya yang paling penting adalah kita pemilihan sampo. Pilih yang gentle, yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian bila rambutnya berminyak boleh saja melakukan sampoan setiap mandi 2 kali sehari boleh saja. Tapi pada kulit yang berminyak mungkin jangan menggunakan conditioner. Tapi kalau kulit kering bisa menggunakan itu supaya rambutnya tidak kering dan mudah rontok. Suka ada tips bahwa kalau rambutnya berminyak panjang boleh pakai conditioner di ujung aja gitu dok, benar nggak dok? Kan nggak kena kulit kepala tuh dok. Betul. Kalau untuk mengatasi rambut yang suka pecah di ujungnya boleh saja dok di ujungnya. Boleh ya. Asal jangan kena kulit kepala karena nanti tambah oily malahan ya dok ya. Betul Doklit ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Kalau rambut udah mulai menipis nih, dicukur aja nanti lebih gampang tumbuh. Itu mitos Doklit. Karena kalau dicukur jumlah folikelnya kan tetap sama ya, jadi tetap tidak akan bertambah tebal atau jumlahnya bertambah banyak. Iya, jadi sama aja itu sama mitos aja, ya. Mitos. Oke dok Ren, mitos dan faktanya udah dulu. Sekarang saya ada pertanyaan nih. Jadi kan banyak suplemen yang beredar di pasaran nih. Terus kita mesti tahu mana sih yang cukup efektif untuk mengatasi rambut rontok. Jadi saya mau nyebutin beberapa bahan aktif. Saya minta dok Ren kasih rate dari 1 sampai 10 masing-masing menurut dok Ren. Berapa skornya nih? Oke. Yang pertama zinc 7. Oke. Iron atau zat besi? Zat besi 8 Doklit. Kemudian ini yang cukup banyak ada di suplemen biotin. Biotin 6. Oke. Vitamin D. Nah, vitamin D ini juga penting nih Doklit. 8 Doklit. 8. Vitamin D itu gak cuma buat rambut sih ya dok ya, buat semua ya. Terus nah, yang terakhir saya mau ngasih pertanyaan bahan herbal nih dok. So palmetto fruit extract. Itu 7 Doklit. 7. Kenapa dok? Ini sebenarnya apa sih dok? Belum familiar ya dengan namanya ya. Kalaupun kita minum tinggal telan aja gitu ya. Tapi juga sahabat Perdoski boleh tahu bahwa dia punya cara kerja yang sama dengan finasterid. Jadi dia menghambat si DHT itu. Jadi yang tadi dokter bilang efektif untuk alopecia androgenetica. Betul Doklit Ya udah itu sahabat Perdoski scoring dari ahli kita untuk bahan-bahan suplemen yang bisa dijadikan rujukan oleh sahabat Perdoski. Ya sahabat Perdoski, kita sudah sampai pada akhir bincang-bincang kita dengan Dok Ren. Ya dok, sedih banget padahal masih banyak yang pengen ditanyain nih. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis sahabat Perdoski di kolom komen ya dok ya. Nah sekarang Dok Ren minta take home message dong dok buat sahabat Perdoski. Untuk sahabat Perdoski, untuk rambut rontok pokoknya yang pertama perhatikan bila terjadi kerontokan tadi lebih dari 100 lembar per hari dengan waktu yang lebih dari 3 bulan, itu harus menjadi perhatian khusus. Dan ingat untuk pengobatannya sebaiknya datang ke spesialis dermatovenerologi dan estetika agar mengetahui apa faktor yang mendasarinya sehingga pengobatannya bisa dilakukan dengan tepat. Lebih tepat. Jadi kalau di Bogor bisa cari Dok Ren ya.
Kalau Jakarta boleh cari saya kok. Betul Dok Lid. Oke Dok, terima Ya. kasih ya Dok. Sama-sama, Ren ya. Dok Lid. Sahabat Perdoski, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan untuk informasi lebih lanjut seputar kesehatan dermatologi, venerologi, dan estetika, hubungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Perdoski, Derm Dialog berikutnya, tentunya dengan topik yang hangat dibicarakan di masyarakat dan juga pembicara atau narasumber yang kompeten. Jadi jangan lupa, masalah kulit, SPDVE ahlinya.